Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Af'aliyah. Saya dari kelas C, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat manusia dan perannya dalam bidang pendidikan. Baik, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebaik-baiknya makhluk ciptaannya di antara makhluk ciptaan lainnya yang ada di muka bumi ini. Jadi pada dasarnya manusia itu telah diberikan kemampuan berupa akal, pikiran, dan perasaan. Oleh karena itu, setiap manusia akan berusaha untuk mengembangkan dirinya dalam memenuhi hakikat individualnya atau hakikat manusia tersebut. Lalu, apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Kemudian ada beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Pertama, ada pandangan tentang hakikat manusia berdasarkan pandangan psikoanalitik atau psikologi dan kejiwaan, di mana pandangan ini menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya digerakkan oleh dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif, dan juga manusia dalam bertingkah laku ditentukan oleh kekuatan psikologis atau kejiwaan yang sudah ada pada diri seseorang. Nah, pandangan dari psikoanalitik juga menjelaskan bahwa manusia itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ada 1. Ide, 2. Ego, 3. Superego. Tiap komponennya merupakan insting kebutuhan manusia yang mendasari perkembangannya. Lalu untuk pengertiannya sendiri ada 1. Ide, yang merupakan suatu dorongan manusia untuk memuaskan kebutuhannya. Lalu untuk menjembataninya, manusia itu memiliki 2, yaitu ego. Ego mengatur dan mengarahkan pemenuhan ide. Sedangkan untuk 3, superego adalah untuk mengawasi agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan, nilai, norma, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cara pandang yang kedua, yaitu cara pandang dari behavioristik atau berhubungan dengan perilaku manusia. Dalam cara pandangan ini, manusia itu disebut dengan Homo mechanicus, yaitu manusia mesin, karena manusia itu dianggap dalam hal perilaku itu hampir sama dengan mesin. Maknanya, perilaku atau tingkah laku manusia itu dalam hal keseharian itu dikendalikan oleh lingkungan sekitarnya. Untuk yang terakhir atau yang ketiga, ada cara pandang dalam bentuk humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia? Jika psikoanalitik membahas manusia yang dipandang hanya melayani keinginan bawah sadar, dan behavior yang memandang manusia takluk kepada lingkungan, maka humanistik memandang manusia memiliki cinta, kreativitas, nilai, serta pertumbuhan pribadi. Pandangan ini yaitu persepsi terhadap dirinya yang bisa berubah-ubah dan fleksibel sesuai dengan pengalamannya dengan orang lain. Itulah tadi sedikit tentang penyampaian saya pengertian hakikat manusia dari beberapa cara pandang. Namun sebenarnya itu manusia diturunkan ke muka bumi ini itu dijadikan sebagai seorang khalifah atau pemimpin. Dan untuk menjadi seorang pemimpin atau khalifah, manusia itu membutuhkan sebuah bimbingan, arahan atau tuntunan dalam menjadi seorang pemimpin. Dan bentuk tuntunan apa yang dibutuhkan? Yaitu sebuah pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau perilaku seseorang dalam usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian, peran manusia dalam bidang pendidikan itu apa sih? Peran manusia dalam bidang pendidikan itu ada 2 bentuk peran, yaitu ada 1 bentuk peran jasmani dan 2 ada bentuk peran dalam hal rohani. Di mana jasmani adalah
yang berkaitan dengan tubuh atau badan manusia. Adapun peran jasmani dalam bidang pendidikan yaitu ketika manusia dalam mencari ilmu atau ketika manusia dibimbing, itu manusia menggunakan panca indera untuk menangkap ilmu yang telah disampaikan kepadanya. Serta dalam pendidikan, manusia itu dibutuhkan sebuah skill atau keterampilan dalam melakukan pembelajaran pendidikan yang ada di lembaga atau apapun yang memberikan sebuah pengajaran kepadanya. Selanjutnya ada rohani. Rohani adalah aspek yang berhubungan dengan spiritual dan kebatinan. Adapun peran rohani dalam pendidikan adalah dalam proses penyerapan dan proses pemberian pemikiran suatu hal yang positif itu membutuhkan hati atau al-qalbu. Selain itu, dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan atau norma yang ada, dalam proses penggerakannya itu diperlukan sebuah jiwa. Dalam hal tersebut adalah rohani. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat manusia dan perannya dalam bidang pendidikan. Apabila ada salah dalam proses penyampaian saya atau kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.